Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngorai. Salam. Oke, selamat datang untuk pemirsa semuanya di channel Yadika Tanjung Sari Official. Sekarang kita ada di acara ngorai. Nah, ini acara baru ya di Yadika Tanjung Sari channel ini. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, silakan subscribe dan tolong like and komennya. Nah, insya Allah untuk ngorai kita kali ini ditemani oleh Kang Abe Jamil. Iya, assalamualaikum. Terima kasih Kang Abe Jamil atas waktunya. Kemudian ada juga di sini Teteh Indri. Iya, makasih Teteh Indri. Waalaikumsalam. Damang Teteh Indri. Alhamdulillah. Kumaha Kang Abe Jamil? Semangat sekali Teteh Indri. Alhamdulillah. Ya. Kumaha MC? Alhamdulillah, Damang. Oke, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Idul Adha. Nah, sesuai dengan bulan kita sekarang bulan Zulhijjah ya, Kang Abe dan Teteh Betul, Indri. betul. Ya, takutnya saya salah, tolong diluruskan. Tanggal 9 Zulhijjah 9 Zulhijjah ya. Oke, sudah terlewat ya. Sekarang kita udah tanggal berapa ini? Tanggal 10. Udah tanggal- lebih ya. Udah hari tasyrik ya. Udah tasyrik sekarang Ya, ya. udah tasyrik. Kang Abe. Ini ada mungkin beberapa permasalahan nih Kang Abe sama Teteh Indri gitu ya. Yang sering kita jumpai di masyarakat tentang Idul Adha ini. Jadi masih banyak mungkin saudara-saudara kita yang kurang pengetahuannya tentang Idul Kurban ini. Ada tadi saya dapat pertanyaan Kang Abe. Ini pertanyaan ini pelik sekali menurut saya. Wah, luar biasa. Saya juga bingung ini ngejawabnya gimana gitu. Tinggal dijawab saja. Tapi untung ini sudah ada Teteh Indri sama Kang Abe. Yang kedua ini ada juga yang menanyakan, kan di kurban itu kan tidak hanya di Indonesia ya. Betul. Ya. Itu ada juga di luar negeri katanya. Bahkan ada tawaran-tawaran yang mau kurban di luar negeri. Kadang Teteh gini ya Teh, di luar negeri itu si harga kambing atau sapinya itu lebih murah Teh. Oh, lebih murah. Nah, kadang begitu. Jadi ada yang harga Kang hewannya Ridwan lebih pernah murah. ya berkurban di luar negeri? Belum. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Amin, mudah-mudahan ya Allah. Karena sekarang banyak sekali program seperti itu, betul ya? Ada ya, Kang Betul, Abe ya? betul. Banyak sekali ternyata program memang seperti ada ya. itu. Di antaranya sering digalang oleh KNRP. Oh. Kemudian DT juga sering menggalang tentang kurban di Palestina. Oh iya. Jadi memang itu sudah didakwahkan ya, Teteh Henry. Jadi boleh ya itu Kang Abe ya? Diperbolehkan gitu ya. Dan harga rupiahnya ya disesuaikan dengan kondisi di daerah setempat biasanya, atau mungkin menurut paham lain juga disesuaikan dengan kondisi harga yang ada di Indonesia begitu. Nah, nanti kalau Kang Ridwan mau ikutan, silakan hubungi Kang Abe aja. Oh gitu. Iya. Ya kalau sudah boleh mah di luar negeri kurbannya, mudah-mudahan didoakan saja ya. Amin, mudah-mudahan ada rezekinya, Amin. mudah-mudahan ada Mudah-mudahan rezekinya. kita bisa kurban nanti di Arab Saudi ya. Ini Amin. tentang Di Mekah tentang nih. kurban ini luar biasa. Hari kemarin saya bertemu dengan seorang kiai. Ya. Beliau beberapa hari ke belakang sempat terpikir setelah sholat malamnya, ini sudah mau 5 hari mau Idul Kurban, katanya belum ada hewan kurbannya. Oh, gitu. Nah luar biasa ini, mungkin ini sudah qadarullah. Beberapa hari kemudian ada yang nelpon, ya, Pak Kiai sudah ada yang mau kurban di pondok? Alhamdulillah belum katanya. Dan luar biasa, ya besok berangkat sama saya. Dikira mau beli yang 25 juta, 30 juta. Yang ditanyakan apa coba? Ada yang 50 juta, itu luar biasa ya. Itu hewan sapinya seperti apa gitu ya. Dan memang sapinya super, dan itu luar biasa. Dan luar biasanya bukan 1 ekor Pak, 2 ekor. Alhamdulillah. Buat keluarganya luar Ini biasa mungkin ya. yang sebut rizku minallah, Nah itu tarojol betul. minan nas. Nah, betul. Jadi Luar biasa. ketika kita punya niat, punya keinginan, insya Allah akan ada jalannya. Jadi jangan putus asa ya. Iya, Saya sangat ingin Kang Abe ini. Amin, sangat amin, ingin amin. tolong Mudah-mudahan didoakan ya. Allah Amin, takdirkan amin, dan amin, Allah amin, titipkan amin. rezekinya untuk Amin, berkurban. ya Allah, Amin, ya amin. Rabbal alamin.
Bukan hanya Kang Ridwan saja yang Betul, doakan, betul. aku juga ya. Iya, dengan Iya, tetehnya, dengan teteh juga. Dan pemirsa semuanya. Amin, amin. Amin. Semua jamaah yang menyimak hari ini pembicaraan kita mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua untuk berkurban. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Sangat Alamin. menenangkan sekali nih Iya. kalau dengan Kang Teteh Indri ya. Alhamdulillah Luar biasa sekali ya. Ini Kang Abe, ini ke Kang Abe dulu boleh Teteh Indri nggak? Boleh nggak apa-apa. Kan kurban itu tidak ujug-ujug ada ya Kang Abe ya. Betul. Ini kalau boleh tahu, ini sejarah kurban itu kurang lebih seperti apa ya Kang Abe? Sejarah ya. Iya. Sirohnya ya. Sirohnya begitu. Kisahnya. Jadi syariat kurban ini tentu tidak otomatis menjadi syariat yang harus dijalankan oleh setiap umat muslim. Ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak tercintanya Nabi Ismail. Yang pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah mimpi atau wahyu ya, bisa dikatakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Nah, ini merupakan ujian bagi orang yang beriman, merupakan ujian bagi orang yang akan dinaikkan harkat derajat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengujinya melalui anaknya. Nah, kalau kita mungkin kalau mendapat perintah seperti itu, mungkin kita akan kabur, Pak ya. Iya, atau mungkin tidak akan dilaksanakan gitu ya. Anak-anak begitu ya, anak harus disembelih. Tapi karena ketaatannya, karena mahabbahnya, karena cintanya kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan syariat ini. Yang alhamdulillah ketika tulus, kemudian ketika hatinya lillah karena Allah untuk melaksanakan hal tersebut, makanya Allah pun ganjar dengan hal yang lebih, yaitu menyelamatkan anaknya kemudian diganti dengan seekor gibas yang sangat besar dan gemuk begitu ya. Begitu. Jadi makanya ketika di dalam perjalanan pun itu menuju tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji ya dengan berbagai ujian, diantaranya kan digoda setan itu betul, ya, diantaranya digoda syaitan, sampai sekarang diabadikan dalam kisah dalam perjalanan ibadah haji ya? Ya betul, lempar jumrah sampai 3 kali kan, kemudian dengan dengan 7 batu ya. Ya itu bagian daripada syariat yang memang diabadikan oleh Allah, bahwasanya hal tersebut itu bermakna dalam artian ketika kita ingin menempuh jalan Allah, ketika kita ingin menempuh jalan syariat Allah, tentu ada hal yang harus kita korbankan. Begitu ya. Ada hal yang harus menjadi motivasi bahwasanya saya itu harus sungguh-sungguh akan mencapai hal tersebut. Berarti Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Betul. Sangat soleh begitu ya. Tingkat mahabbahnya luar biasa, tingkat kecintaannya kepada Allahnya luar biasa. Kalau buat Teteh Indri mungkin suami idaman tuh seperti Nabi Ibrahim. Betul. Begitu Bu Indri ya, suaminya ya? seperti itu ya. Betul sekali Kang Ridwan. Tapi kan Nabi Ibrahim istrinya 2 ya, Pak. Betul. Jadi apa-apa, dengan istri pertama kan malah suami saya itu disuruh untuk menikah lagi tapi nggak mau. Alhamdulillah, ini tapi suaminya Teteh Indri silakan ini live ya. Betul. Ini. Tapi ada izin dari Teteh Indri katanya. Latar belakangnya berbeda. Ketika sebelumnya kan belum punya anak, begitu sehingga istri sebelumnya ikhlas ridho untuk menikah lagi dengan Siti Hajar ya, dengan Siti Hajar, sehingga Nabi Ibrahim punya keturunan. Begitu. Jadi ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Ya. Jadi tidak semata-mata poligami tidak ya, tapi ada latar belakang yang memang ujungnya adalah nilainya dakwah begitu, tidak semata-mata karena hawa nafsu gitu ya. Jadi masih ke poligami ini Teteh Indri. Iya, dari kurban ke poligami. Dan memang kalau orang mau ridho poligami harus berkorban, Bu. Ya. Harus berkorban. Jadi itu pengorbanan juga. Gitu ya. Iya. Jadi kita harus kurban dulu. korban perasaan gitu ya, banyak sekali. Luar biasa ini ya jawaban dari dari Kang Abe Jamil dan betul. Sebentar ada yang mau lewat dulu ya. Oh siap. Jeda dulu setelah yang satu ini. Ya dadah. Kembali lagi bersama saya di Ngorai ya. Ngorai ya. Ngobrol agama Islam. Masih dengan tema yang sama ya. Betul. Tapi barusan Teteh Indri katanya ada urusan dulu. Iya. Kita doakan urusnya cepat selesai ya. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ya begini Kang Abe, ini ada satu atau beberapa permasalahan lagi nih Kang. Jadi
kan orang itu ketika mau bersedekah, Betul. kadang melihat jumlah uangnya. Kan kalau domba misalkan 3 juta. Iya. Tapi ya, dia itu ingin sedekahnya itu lebih dari 3 juta katanya. 5 juta. Saya lebih bagus sedekah 5 juta ke masjid daripada saya kurban cuma 3 juta. Itu Iya. menurut Kang Abe seperti apa? Ini dua hal yang berbeda tentunya antara sedekah dengan kurban gitu ya. Karena sedekah ini tidak dipatok dengan mau berapapun mangga gitu. Tapi kurban kan sesuai dengan harga pasaran hewan yang akan dikurbankan oleh orang tersebut begitu. Jadi ini dua hal yang berbeda, tentu tidak bisa disatukan antara Pilih mana gitu? dua-duanya juga bagus. Begitu Tapi ya. pilih salah satu, Kalau kira-kira seandainya ada sekarang nih rezeki, besok mau kurban misalkan. Mending kurban, mending kita sedekah aja ke masjid 5 juta. kalau uangnya 5 juta, beli domba buat kurban, sisanya disedekahkan. Oh iya. Nah, itu lebih utama itu ya. Lebih utama begitu ya. Betul. Khawatirnya ada yang berpemikiran begitu karena saya kasihan hanya beli domba katanya mending Iya. saya infak aja 5 juta. Iya. Jadi enggak begitu ya. Enggak. Iya. Karena kurban dengan sedekah ya hal yang berbeda, tidak bisa disamakan begitu. Jadi memang fenomena ya. Iya. Fenomena sekali. Jadi kadang masyarakat juga apalagi yang kelebihan harta Iya, gitu ya. Nah ini yang kelebihan harta kemudian tidak paham dengan tata cara berkurban, tata cara bersedekah dan sebagainya. Tentu ini jadi PR kita bersama, Pak. Iya. Untuk mengedukasi mereka agar mengamalkan sesuatu itu sesuai dengan syariatnya. Iya, Itu mungkin ya. Terima kasih. Jadi seperti itu ya. Betul, Kang Abe. betul, Jadi lebih betul, utama betul. kita memang kurban saja. Iya, kurban. Karena beda judul ya begitu Iya, ya. beda Antara judul, sedekah dengan beda tema. Kurban. Iya. Apalagi sekarang di masa pandemi ya. Iya. Kurban di masa pandemi ini menjadi momen yang spesial tentunya bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Karena apa? Ini dapat meningkatkan nilai-nilai ukhuwah di masyarakat. Karena apa? Dengan adanya pandemi ini tentu banyak orang yang punya penghasilan sebelumnya kemudian tidak punya pekerjaan, gitu ya. Jadi akibat wabah ini luar biasa efeknya di bidang ekonomi. Tentu ini momen di mana kita dapat berbagi, begitu ya. Karena ada dua hal yang dapat diambil dari berkurban di masa pandemi ini. Pertama, hubungan vertikal kita dengan Allah itu akan semakin meningkat. Kemudian kedua, nilai hablum minanas kita dengan sesama umat manusia, dengan sesama saudara kita juga akan meningkat. Karena yaitu lamun kata orang Sunda mah keur teu gaduh hiji ceuk anu masihan gitu banyak. Nah, ini bahagianya luar biasa berlipat-lipat gitu. Seperti kita sedang berjalan kemudian ada yang ngasih amplop gitu ya. Tapi kalau masalahnya begini gimana Kang Abe? Iya. Kalau memang kita dihadapkan dengan kurban, kemudian dengan infak. Tapi infak ini misalkan menghadapi masalah Covid sekarang. Betul. Jadi ada warga yang memang mereka membutuhkan APD dibandingkan dengan membutuhkan daging misalnya. Iya. Kira-kira kita mendahulukan kurban atau kita penuhi dulu APD-nya? Karena uang kita cuma segitu-gitunya. Iya. Jadi kalau dibelikan APD kita nggak bisa kurban. Betul. Kalau kurban kita nggak bisa beli APD. Kira-kira menurut Kang Abe Jamil, situasi seperti itu apa yang harus kita dahulukan? Betul. Nah ini perlunya kita bekerja sama setiap umat muslim. Kita kan punya wadah lembaga amil zakat, Baznas dan sebagainya. Sekarang sudah banyak ya lembaga-lembaga sosial seperti itu. Sehingga fungsinya adalah tatkala ada orang yang memang ini membutuhkan untuk alat kesehatan, ini ingin berkurban. Jadi kalau seandainya ditampung di sebuah lembaga, itu semua akan terselesaikan, Pak. Jadi ada sebagian harta yang orang yang berinfaknya, contoh tidak cukup nih buat beli hewan kurban, dititip diambil zakat, nanti disalurkan oleh amil zakat, beli APD dan sebagainya, begitu. Jadi selalu ada solusi. Betul. Makanya lembaga-lembaga atau lembaga zakat ini sangat membantu peran ekonomi masyarakat tentunya. Apalagi nih kita di wilayah Sumedang ya, kita sudah beberapa kali melihat program-program Baznas bagi pendidikan, kemudian bagi UMKM. Bapak mungkin pernah lihat di jalanan ada gerobak kemudian tulisannya binaan Baznas gitu ya. Itu sering sekali. Jadi ini dapat menyelamatkan ekonomi umat tentunya, dan kita pun jangan lupa untuk tetap senantiasa bersedekah. Di samping kita punya keinginan untuk berkurban, sedekah pun jangan lupa begitu ya. Jadi kerjasama begitu ya. Betul. Koordinasi. Iya, itu. Tapi seandainya kalau memang posisinya hanya kita gitu. Sendiri. Saat itu sendiri memang di lingkungan kita juga begitu. Iya.
kita punya uang itu hanya 3 juta. Betul. Jadi kira-kira mau dibelikan APD yang mendesak saat itu, atau kira-kira saya mau kurban aja dan nanti dagingnya dibagiin juga ke masyarakat. Betul, betul. Kira-kira Kalau hemat saya, mendesak begitu, gimana? kalau mendesak seperti itu posisinya APD, Pak. Karena keselamatan di kesehatan tuh luar biasa. Begitu, karena kalau seandainya dia selamat, sehat dari COVID, nauzubillah ya, dari COVID, maka ke depan kita bisa berkurban bersama-sama begitu. Tapi pahala kurbannya gimana? Insya Allah, ketika sudah niat, nggak kita sudah dicatat oleh malaikat, insya Allah. Karena ketika kita sudah berniat baik, apapun itu perkaraannya, insya Allah sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, luar biasa ya. Betul, Jadi betul. selalu ada jalan keluar. Iya, betul. Alhamdulillah. Karena ini jadi agama Islam itu meringankan setiap Meringankan orang. dan Betul, jadi rahmatan tidak lil alamin betul, begitu ya. tidak membuat penganutnya itu merasa beban, berat dan sebagainya. Kalau bisa dipermudah, Betul. kenapa harus dipersulit? Nah, Gitu. itu. Sepakat Kang Ridwan. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin terakhir nih Kang. Oh, luar biasa, sudah terakhir ya. Tidak terasa nih. Tidak terasa ya ini. Betul. Ini ada yang sedekah, bukan sedekah ya, berkurban gitu. Tapi itu hasil dari kebingungannya. Dia itu di kantor katanya. Iya. Dapat uang. Betul. Uangnya itu lumayan besar, sekitar 5 juta. Tapi dia nggak jelas itu dari mana katanya uangnya. Statusnya Saya ya? kerja enggak gitu. Iya. Cek Sunda nama teu kakesangan. Iya. KB gitu. Jadi dia mencurigai ini, khawatirnya ini haram atau halal, dia nggak tahu. Dia kurbankan aja katanya. Itu kira-kira kurban dengan uang subhat itu Jadi menurut tidak, KB gimana itu? Jadi tidak gitu ya. Pahala kurbannya dapat tidak gitu ya. Iya. Apakah yang dikorbankan jadi kendaraan tidak kan gitu nanti. Kalau menurut saya, kalau sumber rezekinya tidak jelas atau subhat tadi, maka lebih baik tidak dikurbankan, Pak. Karena kurban ini adalah bekal untuk kita untuk ke akhirat nanti. Jangan sampai harta yang kita korbankan dipakai kurban, kemudian harta tersebut subhat begitu. Jadi kalau hemat saya, kalau memang menemukan harta yang seperti itu, ya jangan dipakai kurban. Jangan ya. Jadi niat baik harus dengan jalan yang baik. Tapi kan biasanya kalau seandainya dalam sebuah perusahaan pasti ada akad kan, Pak ya? Iya. Ketika disampaikan bahwa reward atau bonus ke karyawan itu pasti ada akad di awalnya. Iya. Ini apa, uang apa, pasti ada akad itu. Tak mungkin langsung golosor gitu ya. Dari supplier biasanya. Oh, supplier. Jadi kan mungkin apa tujuannya, merayu atau apa gitu kan. Jadi ujung ngasih aja di rumah. Betul. Ini ada uang 5 juta dari supplier katanya. Tapi tolong mungkin nanti dibantu ya. Nah, mungkin kurang lebih kayaknya ada seperti itu. Tergantung akadnya mungkin ya. Kalau dibantu, bantunya apa gitu ya. Kecuali gini, kalau akadnya ini ucapan terima kasih kan beda lagi akadnya begitu. Jadi tergantung akad dari orang yang bersangkutan begitu. Iya. Jadi barang subhat ini memang harus ditelusuri betul, karena ya bisa bahaya buat diri kita. Karena memang dalam dunia kerja juga kita harus hati-hati mungkin. Betul. Ini bisa jadi terjebak di dalam KKN mungkinnya. Iya. Di penjara aja gitu ya, kita nggak tahu apa-apa misalnya. Betul. Karena banyak kasus seperti itu KB. Iya. Itu di pinggir sekolah di sana, KB di LAN ya, di dekat Kirapayu itu ada tulisannya. Tidak boleh memberikan uang Suap katanya. Sekarang banyak yang gitu. Uang terima kasih juga. Betul. Saya nggak ngerti apa uang terima kasih itu. Ada uang terima kasih. Iya, itu uang terima kasih, uang suap. Itu nggak boleh katanya KB. Iya. Apalagi kalau dipakai kurban itu ya. Betul. Ya mungkin ini alhamdulillah terima kasih yang sangat banyak kepada KB. Iya. Yang sudah memberikan ilmunya, pencerahannya untuk Betul, kita semua ya, pemirsa semuanya. Alhamdulillah kita semua sudah tercerahkan. Kita minta mungkin closing aja statement ya dari KB. Siap. Bagaimana supaya kita bisa nanti kedepannya berkurban. Amin. Untuk lebih lebih ikhlas begitu. Betul. Supaya harta kita ada, tapi bagaimana mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja mungkin nanti, tapi jangan lupa ya yang belum komen, subscribe and like, tinggal subscribe gratis. Oke, terima kasih Kang Ridwan. Alhamdulillah nih sudah di penghujung acara ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat kita semua. Jadi Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat, kemudian berkurbanlah. Jadi setiap orang yang ingin berkurban,
tentu biasanya diawali bagaimana sholat beliau. Gitu, karena dengan sholat ini adalah kunci utama. As-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Jadi ketika sholatnya sudah betul, maka insya Allah apapun yang kita inginkan akan tercapai tentunya. Dan kurban ini tentunya bukan hanya sekedar urusan harta, Pak. Jadi tidak sedikit orang yang harta berlimpah tapi tidak ada panggilan hati untuk melaksanakan kurban. Tapi kurban ini adalah tentang kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tingkatkan terus kualitas ibadahnya, terutama sholat. Iya, betul, tingkatkan sholat, ibadah, kemudian jangan lupa menabung. Jangan lupa. Nah, begitu. Karena walaupun kita sudah sungguh-sungguh sholat nih, khusyuk, ada usahanya. Usahanya nggak ada, hanya nggak akan capai gitu ya. Karena yaitu harus imbang antara usaha atau ikhtiar secara batin, kemudian ikhtiar secara lahir pun harus dilaksanakan. Itu saja mungkin, Kang Ridwan. Luar biasa. Terima kasih Kak Abe atas waktunya. Untuk pemirsa semuanya, tetap jangan lupa subscribe, like, and comment. Ketemu lagi dengan Ngorai di waktu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Makasih Kak Abe.